Bu Leci, selamat pagi. Kegalon. Ya, kita karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan pemimpin pujian, silakan. Silakan Bu Tiara. Kedengeran. Semuanya di-unmute dulu. Semuanya di-mute dulu, sorry. Recording in progress.
Kita mau kasih benar-benar dari hati kita kalau kita tuh mengasihi Tuhan. Kita mau panggil dia Bapa. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu dalam hidupku. Sungguh besar rahmat Tuhan di dalam hidupku. Yuk kita mau imani apa yang kita imani itu apa yang terjadi ya. Yuk kita mau naikkan pujiannya sekali lagi.
menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan demi kebaikannya, bersyukur buat setiap kemurahannya sampai detik ini di dalam hidup kita. Menaikkan syukurmu. Ku bersyukur sebab Kau baik, berpesan untuk selamanya, kasih setianya. Ku mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan gak pernah tinggalin hidup kami. Thank you Tuhan, Kau sedang memulai ibadah kami, Kau mau kasih waktu kami, Kau mau kasih suara kami, Kau mau kasih tangan kami, Kau mau kasih hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi rupa yang harum, menjadi persembahan yang indah berkenan di hati-Nya Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Internet yang jelek, ketidakkonsentrasian, kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami mau fokus sama Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Apa ada yang mau bagi berkat? Saya persilakan. Ya, silakan Tante. Ya, shalom. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Saudara, saya mau menyaksikan kasih Tuhan, ya, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, juga untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau cerita tentang selfie, ya, tapi saya mau percepat karena kalau nggak lama ini, ya. Jadi selfie itu pertamanya sakit gitu di bawah perut kiri, gitu. sakit terus sakit, dia kerja dia sakit, sampai akhirnya pergi ke dokter Rita di TKI. Di sana kata dokter Rita ini asam lambung katanya. Jadi dikasih obat. Udah minum obat beberapa hari, ternyata sakitnya pindah ke bagian bujal gitu ya, bagian pusar, sakit sekali gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah kita ke dokter Dede. Di dokter Dede itu di USG, dan menurut dokter Dede itu ada infeksi kandung kemih. Jadi waktu itu sama dokter Dede 5 hari dikasih obat antibiotik yang paten. 5 hari udah habis obatnya masih tetap sakit, ya itunya pusernya, selfie masih terus sakit. Jadi dia tuh ada tetap kerja juga, setiap pulang kerja sakit lagi. Jadi pada waktu itu sudah dari dokter Dede mengatakan kalau rahimnya bersih katanya. Cuman ini ada nanti kalau enggak sembuh katanya jangan datang lagi ke saya tapi ke dokter kandungan gitu. Jadi besok-besoknya kita pergi ke dokter kandungan. Pada hari Senin nih ya, pada hari Senin saya Dede selfie sama mamahnya itu pergi ke dokter kandungan di Melinda, yaitu dokter Julius ya. Sama dokter Julius itu di USG lagi selfie, lalu si dokter Julius bilang, ya ada kiste kecil lah, tapi semestinya nggak akan sakit gitu. Jadi akhirnya dokter Julius juga bingung, masih tetap sakit-sakit begitu, dia cuma kasih obat penawar sakit. Udahnya kita pulang. Udah pulang saya bilang gini, udahlah ke dokter Dede lagi, kan ini rahim nggak apa-apa gitu, tapi masih tetap sakit. Datang ke dokter Dede juga udah nggak bisa apa-apa gitu. Cuma dia kasih surat pengantar ke rumah sakit Santosa di Kebonjati, datang ke satu dokter dan harus di CT scan. Nah ceritanya kita tuh makan dulu, udah makan, terus mau ke rumah sakit Santosa Kebonjati. Tapi mamahnya selfie ada temennya bilang, udah aja ke dokter Frankie katanya di Melinda 2. Dokter Frankie ini pinter dan teliti katanya gitu. Lebih baik ke dokter Frankie, baik katanya gitu. Nah, jadi waktu itu selfie langsung WA gitu ke si dokter bahwa kita mau ke sana gitu ya. Tapi dokter Frankie-nya bilang, aduh saya sudah mau pulang, saya mau siap-siap mau pulang. Ya udahlah, jadi akhirnya udah selesai makan, kita berangkatlah mau ke rumah sakit Santosa di Kebonjati. Tapi di dalam perjalanan ternyata si dokter Frankie itu terus telepon. Dia menanyakan gimana kondisinya selfie, sampai diceritain sampai terus udah gitu dia
telepon lagi, ya saya pikir ini dokter baik-baik amat gitu ya, mau terus-terusan telepon nanyain gitu. Nah akhirnya si dokter ini, akhirnya kita sampailah di Kebon Jati ya, di Santosa. Tapi begitu ngelihat di Santosa itu orang banyak sekali di depan rumah sakit tuh, di dalamnya tuh banyak orang. Dan anehnya gitu ya, hati saya, hati Dedek, hati Selfie dan hati mamahnya itu nggak mau turun gitu. Kayaknya nggak turun lah di rumah sakit ini gitu. Lagian dokter Frankie-nya terus mendesak. Akhirnya udah kita putusin aja mau ke UGD, UGD Rumah Sakit Melinda 2. Jadi akhirnya kita ke sana lah, masuk ke UGD. Masuk ke UGD, Selfie udah susah jalan ya. Aduh jalannya itu, saudara, kasihan gitu ya. Dia tuh jalannya udah bongkok ke depan, udah kayak orang abis dioperasi sesar gitu. Jalannya tuh udah, orang lain juga mungkin ngelihatnya ini orang kenapa gitu ya. Selfie juga suka ngerasa nggak enak, malu, tapi ya udah gitu. Nah udah seperti itu, turun di UGD, dipakein kursi roda, didorong masuk ke UGD. Udah di UGD, waktu itu udah sekitar sore ya, sekitar jam 5-an atau setengah 6 gitu ya. Udah gitu terus Selfie di UGD itu ada dokter jaga, terus Selfie itu dikasih obat penawar sakit, dan kemudian diperiksa darah dan urin. Nah pada waktu itu kita iseng-iseng nanya gitu ya, ke bagian kasirnya bahwa kalau mau pakai BPJS, nanti pakai BPJS bisa nggak? Terus si kasirnya bilang begini, cuman ditanggung dari seluruh ke pembayaran cuman ditanggung 2 juta BPJS katanya, gitu ya. Sekarang ada kelasnya, kelas 1, ini kelas berapa BPJS-nya? Kelas 1, saya bilang. Kelas 1, 2, 3 penuh, adanya VIP 1.550.000 katanya gitu. Oh ya udahlah gitu ya. Tapi karena waktu itu kokoknya Selfie nengok, Daniel, jadi udah saya nunggu dulu berapa lama, belum ada hasilnya darah dan periksa urin Selfie, saya pulang sama Daniel karena saya juga udah capek gitu, udah dari pagi jam 9. Jadi saya pulang sama Daniel. Nah, udah kira-kira jam berapa ya? Waktu itu jam 8, terus sampai rumah tuh setengah 9. Waktu itu di jalan, saudara, itu istrinya Daniel, Angel gitu, insohnya Selfie itu telepon gitu. Bilang sama Daniel bahwa katanya Selfie itu kena usus buntu katanya gitu. Terus Danielnya bilang kan, Daniel tuh sama Angel manggil saya mama gitu ya. Mah katanya Selfie itu kena usus buntu. Oh, usus buntu kata saya. Iya, seharusnya kalau usus buntu harus cepat dioperasi gitu. Oh iya ya. Oh akhirnya pas yang sakit itu usus buntu ya kata saya gitu. Nah ceritanya saya sampai di rumah, saya udah ngantuk, udah capek, saya tuh WA gitu kepada saudara ngasih tahu bahwa Selfie usus buntu mau dioperasi besok, minta bantu doa. Udah gitu saya matiin HP-nya karena saya udah capek, udah lelah gitu ya. Jadi saya juga nggak mandi, cuman cuci tangan, bersihin muka, gosok gigi, udah gitu cepat doa, terus tidur gitu. Nah ternyata waktu ini ya ceritanya, saya dapat kabar malam dari Dedek bahwa hasil darah dan hasil urin yang diperiksa di UGD Rumah Sakit Melinda 2 itu usus buntu katanya. Terus nanyain kalau usus buntu dioperasi berapa? 63 juta katanya gitu dioperasi. Nah udah gitu terus ya akhirnya anak saya berunding sama Selfie sama mamahnya karena saya udah pulang, udah aja masukin ke Santosa Kopo. Nah akhirnya dari situ berangkatlah ke Santosa Kopo. Nah di Santosa Kopo dia malam datang, akhirnya dapat tempat dan besoknya saya datang ke sana dan saya ikut Selfie masuk ke UGD mau di USG lagi di Rumah Sakit Santosa Kopo. Saya masuk USG waktu itu si dokter yang di bagian USG-nya bilang begini, ginjal kiri kanan bagus, rahim bagus, tidak ada usus buntu. Cuman ini ada bekas infeksi kandung kemih. Ya, jadi memang benar ya waktu pertama dokter Dede bilang ada infeksi kandung kemih
itu sudah sembuh katanya, hanya bekasnya ada gitu. Jadi sembuh gitu sebenarnya sama minum antibiotik yang 5 hari itu. Tapi katanya ini sekarang ke dinding. Ke dinding di kandung kemihnya itu ada penebalan sebesar 0,5%, gitu, 0,5 gitu, 0,5 dan radang. Jadi anak saya, Selfie dirawat di sana beberapa hari, kemudian ya ceritanya keputusannya radang gitu ya, ada penebalan di kandung kemih akibat dari infeksi yang kandung kemih itu sembuh tapi kena radang gitu, kena radang ada penebalan 0,5. Pulanglah dengan bawa obat, ternyata udah sampai di rumah, obat itu diminum, antibiotik itu diminum, kok Selfie makin parah ya. Kemarin ini demam gitu, demam terus, makin lama makin sering demamnya, pagi, siang, sore, subuh terus demam terus. Saya pikir ini jangan-jangan kena tifus gitu ya, karena menggigil demamnya. Jadi kata saya udah periksa lagi ke biotes, periksa leukosit lagi karena kemarin waktu pulang dari Rumah Sakit Santosa Kopo leukositnya 11.000, harusnya 10.000-an, masih agak tinggi 11.000. Jadi saya bilang, Dek periksain Selfie ke biotes, leukosit sama tifus. Ternyata yang tifusnya ditolak karena katanya biasanya perkembangannya udah 3 kali baru bisa diperiksa, jadi yang diperiksa leukosit. Nah sore-sore saya dapat masuk ya ke WA saya itu hasil lab, ternyata leukositnya 15.000, bukannya makin berkurang tapi 15.000. Jadi udah gitu terus mamahnya Selfie telepon ke dokter Fransgo. Fransgo itu temannya mama Selfie dan papanya, jadi manggilnya juga Ko Frans gitu, bukan dokter. Diceritain lah keadaan Selfie dari awal sampai sekarang. Lalu dokter Fransnya bilang begini, udah itu bahaya, sini ke Boromius, ada dokter Handoko, sekarang masih ada dokter Handoko, secepatnya ke sini. Jadi cepat ke sana. Ternyata udah sampai di Rumah Sakit Boromius, dokter Handoko nggak ada, adanya dokter Veronica. Nah, udah diperiksa sama dokter Veronica, itu dia pegang-pegang di bujalnya tuh kayak ada yang apa ya, kayak ada yang ngejendol gitu ya, ngejendol. Udah gitu terus Selfie-nya kan kesakitan ya, makin lama makin sakit. Udah gitu diperiksa lagi tuh kemarin di Rumah Sakit Boromius, di USG lagi, ternyata itu adalah abses di perut ya. Jadi kalau kita mah kayak bisul kalau di luar kulit, ini mah di dalam perut gitu. Ada bisul seperti itu, itulah yang membuat Selfie selama ini sakit yang amat sangat gitu, tersiksa gitu dan bahkan sudah demam-demam terus. Nah, akhirnya sama dokter Veronica dikasih antibiotik dan obat dan sekarang sedang berobat. Selfie juga masih sakit, dan ini hari Senin, saudara bantu doa ya. Kalau melalui obat ini Selfie nggak sembuh, masih sakit aja gitu, mau dibedah hari Senin di Boromius gitu ya. Bantu doa ya saudara buat Selfie, kalau yang terbaik Tuhan pimpin Selfie. Saya percaya bersyukur itu juga kepada Tuhan karena bukan sesuatu yang bahaya gitu ya, yang bukan gitu. Jadi kayak ada bisul di dalam gitu, di dalam perut gitu ya, di dekat bujal gitu, dekat pusar. Bantu doa supaya kalau sampai harus dibedah, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati semuanya kebutuhannya. Terima kasih saudara, saya juga minta bantu doa buat Lalan, istrinya Benny, sekarang dirawat di Santosa Kopo, karena dari kemarin dia diopname, karena dia juga mengalami bengkak ya, tangan bengkak, paha bengkak, kaki bengkak, perut bengkak gitu, isi cairan gitu. Jadi sekarang sedang diopname di Rumah Sakit Santosa Kopo. Tolong bantu doa juga buat Lalan. Jadi saudara, saya minggu ini tuh betul-betul nggak bisa konsentrasi saudara. Saya tuh udahlah, hanya Tuhan aja yang tahu ya. Belum anak saya Billy tuh banyak mengeluh lagi soal skripsi. Udah kata saya skripsinya udah mundur 1 semester lagi. Karena memang skripsinya anak saya kemarin ditolak-tolak ya. Karena apa? Karena kan Billy itu pekerjaan yang nomor 1 kerjaan. Kuliah mah pribadi gitu. Nah, Billy bikin skripsi itu udah selesai kerjaan jam 7, jam 8 baru bikin skripsi ya. Pastilah nggak benar gitu ya. Nah itu dia juga banyak, mama Billy udah nggak kuat, udah kurang tidur, udah apa, udah saya mengadu sama Tuhan aja. Saya mengadu semuanya sama Tuhan, karena Tuhan tempat saya berlari, tempat saya mengadu,
tempat saya mencurahkan isi hati saya ya. Dan saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan baik, Tuhan kita baik. Saya percaya Tuhan akan dalam setiap masalah Tuhan itu pasti punya rencana yang baik ya buat anak-anaknya. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan baik sampai saat ini, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan keluarga saya, Selvi, juga keluarga Beni Lalan ya. Terima kasih untuk bantuan doa-doa saudara. Bantuan doa saudara itu sangat berarti buat kami yang membutuhkan ya, buat Selvi, buat Lalan, buat Dede juga yang nungguin, buat Beni juga yang nungguin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih dan segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya serahin lagi sama Hera ya. Saya serahin lagi sama Hera ya. 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 Ya, terima kasih Tante, puji Tuhan ya. Kita mau sama-sama nanti di doa pribadi kita masing-masing. Jangan lupa ya dimasukkan daftar doanya untuk Selvi dan untuk Tante Lalan ya. Kita percaya semuanya pasti dalam campur tangannya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan pimpinlah semuanya. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan ya. Yuk kita mau menaikkan pujian. Bukti karyamu nyata ya. Kalau hari demi hari Tuhan pelihara kita, hari demi hari Tuhan pimpin kita, itu karya nyatanya Tuhan, cintanya Tuhan buat hidup kita ya. Yuk kita menaikkan pujian ini. Yuk kita semangat ya. Walaupun online kita mau kasih pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Karyamu nyata. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Besar cintamu. Besar cintamu nyata dari generasi. Katakan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Katakan besar cinta Tuhan nyata, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kita katakan kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari rasakan kebaikan Tuhan, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan
pujian selanjutnya bahwa kita semua diberi kuasa oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak-injak iblis gitu ya, menginjak-injak setiap kekhawatiran kita, menginjak-injak setiap hal-hal yang membuat kita sedih. Kita punya kuasa untuk menolak setiap hal-hal yang membuat kita marah, membuat kita sedih, kecewa. Kita mau injak-injak semua kuasa iblis, kita mau hadapkan hidup kita, hati kita hanya kepada Yesus ya. Kemenangan kita, jangan khawatir, jangan takut menjalani hidup kita selama ada Tuhan Yesus beserta kita ya. Yuk kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Sungguh seperti rusa yang haus sungai gitu ya, haus minum. Demikian juga kita mau katakan pada jiwa kita, hatiku haus Tuhan, hatiku haus firman Tuhan, hatiku haus diisi penuh oleh kasih Tuhan, hatiku haus diisi penuh oleh kebaikan demi kebaikannya Tuhan. Yuk kita mau cari wajah Tuhan, kita mau naikkan pujian ini seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Mari nikmati hadirat Tuhan, katakan Kaulah Tuhan hasrat hati.
Sekali lagi katakan Engkau kekuatan. Selanjutnya saya serahkan. Ya saudara, mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, sungguh baik Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga boleh menyaksikan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya buat hidup kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, Tuhan yang menjadi perisai kami. Berikan kami hati yang rindu untuk selalu mau masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk mau selalu memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Mari Bapak, Kau kirimkan Roh Kudus setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati, telinga, dan pikiran kami boleh fokus akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami percaya setiap firman Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus membukakan hati, jiwa, roh, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami, mengerti apa yang Tuhan saya pada 2 bulan yang lalu sampai bulan ini, saudara. Pada bulan ini saya sungguh-sungguh tidak bisa lagi menyediakan firman Tuhan yang lain. Sepertinya Tuhan menghendaki firman Tuhan ini disampaikan. Ya saudara, karena saya percaya setiap firman Tuhan disampaikan, di situ ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan, yaitu tentang persembahan persepuluhan, saudara.
Persembahan persepuluhan ini sudah lama sekali tidak saya bawakan, bahkan selama pandemi, selama ini juga saya tidak membawakan tentang perpuluhan. Mari saudara kita baca dulu di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat saudara. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada umat Israel yang di saat itu mereka banyak melakukan kesalahan yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan, tidak mengikuti peraturan Tuhan. Lalu di dalam firman Tuhan ayat yang ke-8 ini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Lalu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Saudara, kita menipu orang mungkin tidak ya saudara. Kalau kita pernah menipu orang, minta ampun dan bertobat ya saudara. Saudara, di dalam kitab Maleakhi ini ternyata ada orang yang berani menipu Allah. Menipu Allah itu dalam hal apa tadi dikatakan? Di dalam persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Dan Tuhan mengatakan di dalam firman ini kita bisa belajar bahwa orang yang tidak mengembalikan perpuluhan Tuhan punya itu disebut sebagai penipu, saudara. Menipu kepada Tuhan. Saudara, perpuluhan dan persembahan khusus adalah berbicara tentang ketaatan dan tentang hukum berkat, saudara. Barang siapa membayar atau mengembalikan persepuluhan pasti diberkati Tuhan. Ya, saudara. Sementara yang tidak membayar atau tidak mengembalikan perpuluhan Tuhan, tidak ada janji Tuhan tentang berkat. Dan artinya kita juga tidak taat. Saudara, kalau kita mengembalikan perpuluhan Tuhan punya itu, Tuhan akan menguduskan berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat kita akan dipagari oleh Tuhan, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus sehingga kita boleh dibebaskan dari belalang pelahap. Saudara, berkat di sini berbicara saudara bukan saja berkat keuangan yang Tuhan janjikan saudara, tetapi juga berkat kesehatan. Kesehatan itu mahal sekali. Kita bersyukur buat berkat kesehatan. Kita bersyukur buat berkat perlindungan. Tanpa perlindungan dari Tuhan, wah kita ini gimana ya saudara, kita butuh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan itu kalau kita dikasihi orang, saudara, kita diperhatikan orang, kita dihargai orang, itu semua adalah berkat dari Tuhan, ya, saudara. Lalu dikatakan kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, tidak akan ada janji Tuhan. Karena apa? Janjinya adalah apa? Memagari, ya, sekeliling. Dari harta yang kita dapatkan dari Tuhan, berkat yang kita dapati dari Tuhan itu dipagari sehingga dibebaskan dari segala belalang pelahap. Dan saudara, perpuluhan itu harus dibawa kemana saudara? Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ini saudara, ada janji Tuhan ketika kita mengembalikan perpuluhan Tuhan punya. Nanti ini akan saya bahas lagi, tapi saya akan lewat dulu. Saudara, itulah berkat-berkat yang kita dapatkan kalau kita mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, yang seperti saya katakan tadi,
berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat perlindungan buat kita bersama keluarga kita, berkat-berkat orang-orang yang mengasihi kita, yang mendoakan kita, yang berbuat baik kepada kita, itu semua berkat. Kalau kita naik pangkat ya di dalam pekerjaan, diberkati Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan promosi-promosi, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Lebih-lebih lagi berkat yang Tuhan janjikan secara berkelimpahan, yaitu berkat keuangan kita, puji Tuhan. Kita akan lewat dulu, nanti saya akan kembali lagi ke Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Saudara, perpuluhan sudah dilakukan sejak awal, saudara. Mari kita sama-sama baca di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, pada waktu itu, saudara, Kedorlaomer bersama raja-raja yang lain itu menyerang kota Sodom dan kota Gomora. Dan pada waktu itu Lot tinggal di kota Sodom. Dan pada waktu menyerang kota Sodom, maka Lot bersama dengan seluruh keluarganya dan harta bendanya itu ditawan, dibawa oleh Raja Kedorlaomer ini, ya saudara. Lalu ada seorang yang berlari menyampaikan kabar ini kepada Abram. Pada waktu itu belum bernama Abraham, tapi masih Abram. Mengatakan, menceritakan seperti itu ya. Akhirnya Abram mengerahkan pegawai-pegawainya yang ikut bersama Abram sebanyak 318 orang, lalu mengejar musuh itu, dan mereka berhasil mengalahkan musuh itu sehingga Lot bersama keluarganya dan harta bendanya itu bisa dibawa kembali. Dan ketika sudah Abram mengalahkan Kedorlaomer ini, maka dia bertemu dengan seorang yang bernama Melkisedek. Dia seorang yang dikatakan Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu dia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Abraham udah menang, mengalahkan musuhnya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Yaitu harta benda yang dibawa, yang dikembalikan ya saudara, dikembalikan kepada Melkisedek, karena Melkisedek dikatakan dia yang lebih tinggi yang memberkati kepada Abram. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Abram pun, pada zaman Abram pun sudah ada mempersembahkan atau mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, biasanya dari kambing domba, lembu sapi ya saudara. Saudara, perpuluhan itu haknya Tuhan ya saudara. Dari penghasilan kita yang 100% itu saudara, maka yang 90% itu punya kita. Dan yang 10% itu Tuhan punya. Dan hak Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau tidak mengembalikan berarti kita mencuri hak Tuhan punya. Saudara, dan apa yang akan terjadi saudara ketika kita menipu dan mencuri perpuluhan Tuhan punya? Kita mau baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, jelas ya di dalam firman Tuhan ini ada pencuri dan ada penipu saudara. Yaitu mencuri hak Tuhan punya dan menipu kepada Tuhan karena tidak mengembalikan hak Tuhan punya. Jadi orang pencuri dan pemfitnah itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ngeri ya saudara, tujuan hidup kita kemana sih saudara? Kita kan pengen masuk surga ya saudara. Karena itu taatlah akan apa yang Tuhan sampaikan, yaitu firman Tuhan,
pagi ini karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, nanti tidak ada waktu lagi ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, makanya saat ini Tuhan masih mengingatkan untuk perpuluhan ini. Ada orang yang mengatakan, sekalipun dia orang Kristen, dia mengatakan, perpuluhan itu kewajiban. Boleh memberi, boleh tidak memberi. Tidak, saudara. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita membayar persepuluhan Tuhan punya. Saudara, ada beberapa macam orang tidak mau membayar atau mengembalikan perpuluhan. Yang pertama, saudara, merasa sayang untuk memberi. Mengapa? Di dalam Ulangan 8 ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Padahal sambung ke ayat 18a, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, seringkali orang merasa sayang untuk memberi karena merasa, saya yang capek, saya yang banting tulang, saya yang banyak mikir, saya yang riweuh untuk cari uang itu nggak gampang, banyak pengorbanan, capek gitu ya. Sehingga dia merasa sayang untuk memberi. Padahal dikatakan, janganlah kau katakan, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya saudara, kita harus bersyukur. Kita diberi sehat, kita diberi kuat, kita diberi hikmat kalau kita bisa bekerja. Itu karena kebaikan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat, sebab dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh. Coba saudara, sakit kayak Selfie gitu, aduh kasihan, Selfie tuh punya tanggung jawab, dia tuh memikirkan kerjaan juga, gak bisa kerja saudara, karena sakit yang luar biasa. Nah saudara, kita dikasih sakit perut, sakit gigi saudara, yang enteng-enteng aja, apakah kita bisa bekerja dengan benar saudara? Nah kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita kesehatan, kekuatan. Kita harus ingat bahwa kalau kita kerja diberkati Tuhan itu dari Tuhan, karena itu jangan merasa sayang untuk memberi, mengembalikan 1/10 Tuhan punya. Kemudian yang kedua, merasa tidak cukup, jadi tidak memberi. Saudara, ada orang, gaji saya sedikit, penghasilan saya sedikit, untuk dipakai hari-hari pun gak cukup. Gimana mau kasih perpuluhan Tuhan punya? Padahal saudara, kalau saudara mau taat, saudara mau mengembalikan dari kekurangan uang yang tidak cukup itu, saudara ada janji berkat bukan? Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Saudara tidak akan kekurangan ketika saudara taat kepada Tuhan. Karena di dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itulah saudara, kalau kita merasa sedikit, dapat berkat terus kita tidak mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, maka kita akan selalu berkekurangan saudara. Karena itu belajarlah untuk mengembalikan berapapun berkat yang Tuhan berikan. Karena kita tidak akan kekurangan. Ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Dia memberkati dengan berkelimpahan. Puji Tuhan. Saudara, ada orang yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, ya udah nggak mau ngasih-ngasih orang, nggak mau nolong-nolong orang, nggak bisa saudara. Kalau kita pengen mendapatkan berkat yang berkelimpahan, perpuluhan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mau menolong orang, membantu orang, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita akan diberkati Tuhan luar biasa saudara. Kemudian yang ketiga, merasa berat ketika seseorang harus memberi perpuluhan dalam jumlah yang besar. Saudara, mungkin orang memberikan perpuluhan ketika dalam jumlah kecil, ya udah gampang, nggak apa-apa, kembaliin perpuluhan Tuhan punya. Tapi ketika perpuluhan itu semakin hari semakin besar karena berkat Tuhan semakin banyak, maka seringkali orang merasa berat ya saudara. Wah, perpuluhannya banyak gini saudara. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, seberapapun yang kita kembalikan kepada Tuhan, saudara, mau besar mau kecil, saudara, asalkan itu taat, benar, saudara, mengembalikan dengan jumlah yang benar, saudara, Tuhan itu akan memberi lagi kepada kita suatu takaran yang baik, yang digoncang dan yang tumpah keluar itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bukan soal besar kecilnya perpuluhan, tapi ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang kaya, Dia tidak butuh uang kita, tapi Dia butuh ketaatan hati kita di dalam menjalankan perpuluhan Tuhan punya. Puji Tuhan. Saudara, ada banyak janji Tuhan bagi orang yang membayar perpuluhan. Kita kembali ya ke Maleakhi 3 tadi ayat 10 sampai 12. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, yaitu rumah Tuhan. Saudara, katakan, bawalah persembahanmu ke dalam rumah perbendaharaan itu. Kita membawa persembahan perpuluhan kita itu ke gereja, saudara. Tetapi karena saat ini sedang pandemi, gereja diliburkan, saudara, maka kita memberikan persembahan persepuluhan bisa ke kas gereja kepada Bapak Ali, ya, mengembalikan supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, yaitu makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang dikabarkan, ya, itu makanan rohani kita, saudara. Kalau makanan jasmani ada yang makan sehari 2 kali, ada yang makan sehari 3 kali, tetapi rohani kita juga butuh makanan. Ketika kita mengembalikan perpuluhan Tuhan punya ke dalam rumah Allah, dan sekarang ini bisa langsung ke bendahara gereja, Bapak Ali, maka makanan rohani ini menguatkan iman kita, menguatkan rohani kita. Karena kita terus diberikan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan, seperti itu saudara. Kemudian ayat yang ke-10, ujilah Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan menurunkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, kita tidak boleh menguji Tuhan. Siapakah kita berani menguji Tuhan? Tetapi di dalam Maleakhi dikatakan, ujilah aku, kata Tuhan. Kalau engkau memberikan, mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan menurunkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wah, luar biasa sekali, saudara. Ada orang yang coba-coba ya mau ngasih perpuluhan. Dia kaya, tapi dia coba-coba. Saudara, diberkati juga. Karena Tuhan ini Tuhan mengatakan, ujilah aku kalau kau mengembalikan perpuluhan Tuhan punya. Maka Tuhan akan memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit, menurunkan berkat sampai berkelimpahan. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, aku menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Saudara, maka tadi saya katakan berkat Tuhan itu akan dipagari. Berkat yang dari Tuhan itu yang kita terima akan ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Akan disucikan, dikuduskan sehingga boleh terbebas dari belalang pelahap. Belalang pelahap itu yang, wah, tiba-tiba ada pengeluaran ini itu, saudara, sampai kita itu merasa nggak cukup, saudara. Nah, kita akan dikecualikan dari itu. Tuhan akan terus memberkati pekerjaan kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari belalang pelahap. Karena Tuhan memagari berkat yang kita terima dengan kuasa darah Yesus di dalam. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus itu banyak keuntungannya, saudara. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan, segala bangsa akan menyebut kamu orang yang berbahagia. Amin. Saudara, kalau kita mengembalikan perpuluhan Tuhan punya tuh dikatakan kita ini orang yang berbahagia. Saudara, kita tahu umat muslim itu ada zakat yang dikembalikan 2,5% dari penghasilan yang mereka dapat dari harta mereka. Tetapi kita 10% dari apa yang kita dapatkan. Setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, 1/10 Tuhan punya, dikatakan kita begitu kita taat melakukannya, maka kita ini disebut orang yang berbahagia.
Puji Tuhan. Saudara, untuk memberi perpuluhan, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar perpuluhan itu benar-benar menjadi berkat bagi saudara. Dan agar janji-janji Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10-12 tadi boleh sungguh-sungguh saudara terima. Saudara, yang pertama adalah memberi dengan taat. Artinya setia. Tiap-tiap bulan dari penghasilan saudara. Bukan ada kalanya memberi, ada kalanya tidak, saudara. Misalnya bulan ini kita memberi, bulan depan enggak bisa seperti itu. Ada syaratnya saudara untuk mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, yaitu memberi dengan taat. Artinya setiap bulan kita dapat berkat dari Tuhan seberapapun, itu 1/10-nya Tuhan punya. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, perpuluhan ini tentang ketaatan, saudara. Kalau kita tidak bisa taat, maka Tuhan tidak akan mempercayakan kita perkara yang besar. Kalau kita taat, Tuhan mempercayakan kita dari perkara yang kecil menjadi dipercayakan dengan perkara yang besar, yaitu berkat. Yang seperti saya katakan, berkat bukan keuangan saja, saudara. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Ya, saudara, puji Tuhan. Yang kedua, memberi dengan jujur. Lebih baik memberi lebih daripada kurang. Karena kekurangan itulah yang akan dituntut oleh Tuhan. Saudara, memberi dengan jujur. Jangan dikurang-kurangi, saudara. Kalau dikurang-kurangi, perpuluhan saudara menjadi sia-sia. Kalau saudara mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, dikurang-kurangi, maka Allah akan menuntut kekurangan itu, saudara. Jadi kalau misalnya kita perpuluhannya 985.000, saudara, bulatkan aja jadi 1 juta. Daripada kita, udahlah 900 aja. Jangan ya, saudara. Karena kita mengembalikan perpuluhan Tuhan itu kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara. Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Jadi mungkin saudara berpikir, udahlah, ngasih segini aja, mau kurang juga. Oh, saudara, Tuhan itu melihat. Dia maha tahu, dia tahu isi hati kita. Dia tahu pikiran kita. Karena itu dikatakan siapa bersih jalannya itu, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi kalau kita tidak jujur mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, jangan harap ya kita mendapatkan janji berkat berkelimpahan dari Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, memberi dengan sukacita atau dengan sukarela, tidak dengan terpaksa. Jangan sampai begini, ini teh gimana ya, setiap bulan harus ngembaliin perpuluhan Tuhan punya, rasanya berat. Kalaupun harus mengembalikan dengan terpaksa ya, udah harus. Jadi udahlah kembaliin. Saudara, kita harus memberi dengan sukacita, dengan sukarela, tidak dengan terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara, kalau perpuluhan itu kita harus memberi dengan penuh sukacita. Dengan rela hati. Saudara, saya dulu waktu buka toko, warung, saudara, perpuluhannya kecil sedikit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, perpuluhan saya segini kecilnya Tuhan, saya ingin memberi perpuluhan yang besar. Pengen kasih perpuluhan kepada Tuhan tuh yang besar. Saudara, puji Tuhan, didengar sama Tuhan. Kalau hati kita mau dengan sukacita, sukarela, mengembalikan perpuluhan Tuhan punya, Tuhan akan memberkati. Terus diberkati, terus makin naik. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat-sangat, dia sangat-sangat bertanggung jawab untuk apa yang dia ajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Saudara, jangan berani memakai uang perpuluhan untuk keperluan yang lain ya saudara. Sekalipun untuk pekerjaan Tuhan.
tetapi bawalah perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Jadi uang perpuluhan tuh jangan pernah diganggu untuk dipakai inilah, dipakai itu, tetap memang untuk pekerjaan Tuhan, tetapi perpuluhan itu haknya Tuhan, harus sampai kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau memberi itu adalah persembahan khusus, persembahan untuk Tuhan, persembahan untuk pelayanan, perusahaan, persembahan untuk memberi, saudara. Dan sekarang saya mau menghimbau kepada bukan saja panitia Natal yang belum janji iman, juga kepada semua jemaat Tuhan di Rama. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah membebani saudara untuk ayo kumpulin sumbangan, ayo kolektor 2 kali, nggak pernah ya saudara. Tetapi saat ini saudara, kalau kita masih bisa memperingati hari kelahiran Tuhan di hari Natal, saudara. Mungkin ini juga entah kita juga nggak tahu waktunya Tuhan. Mari beri saudara, kepada Tuhan beri. Hanya setahun 1 kali saudara. Ini kesempatan saudara untuk memberikan persembahan kasih kepada Tuhan. Berikan persembahan saudara dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Karena di Natal kali ini kita akan berbagi. Kita akan berbagi kepada sesama kita dan kita membutuhkan dana yang besar. Mari saudara, 1 tahun sekali, sekuat sekemampuan saudara. Kalau saudara sanggupnya memberi sedikit, ya sedikit nggak apa-apa. Kalau saudara sanggup memberi besar, ya belilah yang besar. Ini setahun sekali. Jadi ini saya menghimbau bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baik panitia Natal, baik semua jemaat di Rama, di Raja Wali yang merasa diberkati Tuhan. Hanya 1 tahun sekali, berilah kepada Tuhan. Ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan pemberian saudara tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati saudara lebih banyak lagi. Puji Tuhan. Demikianlah saudara firman Tuhan pada pagi ini. Tentang persepuluhan Tuhan punya. Dan tentang persembahan kasih. Hendaknya kita taat melakukan firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau. Karena perpuluhan ini menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Mari saudara, kita akan berdoa, dan bagi saudara yang belum menyediakan perjamuan kudus, masih ada waktu ya untuk menyediakan perjamuan kudus bagi yang belum tahu. Kita akan berdoa dulu. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa baik, yang sempurna baik Bapak. Terima kasih Tuhan terus mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu pagi ini Bapak. Supaya kami taat Tuhan, mengembalikan perpuluhan Tuhan punya. Kami boleh Tuhan taat melakukan hukum berkat Bapak. Karena ini adalah firman Tuhan yang mengajar kami dan mengingatkan kami. Kalau pada saat ini masih banyak di antara kami Tuhan mungkin belum mengembalikan perpuluhan Tuhan punya dengan berbagai macam keadaan Tuhan. Tetapi mari Tuhan, Roh Kudus bekerja saat ini menjamah setiap hati kami yang sudah berapa lama tidak mengembalikan perpuluhan Tuhan punya. Mari Bapa, supaya kami boleh sungguh-sungguh taat mengembalikan 1/10 Tuhan punya dengan setia, dengan taat, dengan jujur, dengan mengasihi kepada Tuhan. Karena kami tahu mengembalikan perpuluhan Tuhan punya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat, setia melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan suruh lakukan, kami boleh melakukannya dengan segenap hati. Kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh hati. Karena kami juga mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau kami mengasihi Engkau, maka lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarkan kami bukan hanya pintar mendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap saudara-saudaramu, saudara-saudara di tempat ini Tuhan, yang ikut ibadah, Tuhan juga yang tidak ikut ibadah, yang nanti bisa mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami juga akan makan minum darah dan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk
roti dan anggur yang biasa-biasa saja ini yang tidak ada kuasanya Bapa. Saat ini kami berdoa dengan iman, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan roti dan anggur ini oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menjamah, menyucikan, menguduskan darah dan tubuh Tuhan ini, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan sudah menguduskan darah dan tubuh Tuhan ini di dalam nama Yesus, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi kekuatan, ada mujizat Tuhan bagi kami. Kami percaya ketika kami makan minum, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, ampuni segala dosa-dosa, kelemahan, kekurangan kami, ketidaklayakan kami, Tuhan ampuni. Sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak pada pagi ini bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami boleh mengingat akan sengsara Tuhan di atas kayu salib, dan kami boleh bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sudah saudara siapkan perjamuan kudusnya. Saya akan membacakan dulu firman Tuhannya buat saudara. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, saya bacakan dulu dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai dengan 17. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan saya akan membacakan dulu dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus dengan iman, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari saudara, kita angkat anggurnya saudara. Saya akan membacakan lagi firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita minum anggur yang adalah lambang dari darah Kristus dengan iman, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi ini kami boleh menikmati persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan Bapa. Kami sungguh mengucapkan syukur, kami boleh makan minum dengan iman, percaya kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah rela mati buat kami. Tuhan menebus dosa kami, menyelamatkan jiwa kami, dan Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa.
Kami sungguh yakin percaya Tuhan, ketika kami makan minum dengan iman, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan Bapak, yang lemah boleh dikuatkan, yang terikat oleh apapun boleh dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur untuk darah dan tubuh Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan saya serahkan dulu kepada Merlin. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya, Tante Debbie. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman untuk yang melayani minggu depan. Untuk MC pada tanggal 14 November 2021 dilayani oleh Ibu Valen dan firman Tuhan oleh Ibu Aifam. Sekali lagi, MC-nya Ibu Valen dan firman Tuhannya oleh Ibu Aifam. Itu aja pengumumannya. Pengumuman yang lain silakan dari Ketua Panitia, ada yang ingin disampaikan. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Untuk cerdas cermat, mohon maaf, saya juga berarti salah tanggal ya. Saya tulisnya 14, itu tanggal 13. Jadi setelah doa hari Sabtu, itu dilanjutkan acara cerdas cermat. Nah, biasanya itu acaranya itu kan dewasa muda sama remaja ya. Tapi kalau yang ikut cerdas cermat, nanti berarti setelah doa, langsung ikut acara cerdas cermat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau ikut nonton gitu ya, mendukung tim favoritnya gitu, silakan ya, berarti tinggal langsung lanjut ya. Ini saya share screen sekali lagi ya, meskipun di grup sudah ada. Kemarin soalnya di grup ada yang beberapa yang bertanya. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, jadi nanti ceritanya gini, kemarin ada yang nanya soalnya Olive ya yang tanya. Jadi setiap tim itu masing-masing nanti bertandingnya tuh 3 tim sekaligus. Jadi 3 tim ini dimasukkannya dalam grup A gitu ya. Jadi timnya Mas Paulus, timnya Petrus, sama timnya Rina ya.
nanti menjadi juara grup A gitu, yang selanjutnya sama. Nah, nanti selanjutnya di minggu berikutnya itu yang juara grup A melawan juara grup B. Jadi salah satu dari yang oranye melawan salah satu dari yang hijau. Kemudian salah satu dari yang biru itu melawan salah satu dari yang ini yang kuning, yang krem ya. Nah, selanjutnya lagi baru juara antara A dan B melawan juara C dan D, baru terakhir juara 1. Gitu ya, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan jelas. Lalu soalnya tentang apa? Ada tentang tokoh Alkitab, misalkan contohnya, ini contoh aja ya, supaya yang ikut cerdas cermat nanti, nah Fier siap-siap nih, Fier bisa jawab nggak nih? Misalkan saya adalah seorang nabi, misalkan. Saya pernah menegur Raja Daud ketika berbuat dosa, nabi siapa? Nah gitu ya, kurang lebih ya pertanyaannya ya. Atau misalkan saya adalah seorang nabi yang membaptis Tuhan Yesus, siapa gitu ya, jadi tokoh Alkitab. Ada juga nanti menyelesaikan ayat, misalkan ayatnya berbahagialah orang yang kesukaannya apa, titik-titik gitu, yang merenungkannya siang dan malam. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga nebak lagu, misalkan lagu ini berkisah tentang apa, atau ada nadanya nanti saya share gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saudara sekalian yang ikut di Cerdas Cermat, ayo baca lagi. Ya anak-anak juga ya, remaja juga yang ikutan, ayo baca-baca lagi Alkitabnya, dengerin lagu-lagu rohani. Dan saya berharap nanti setelah Cerdas Cermat ini kita semakin suka gitu ya membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ya, mungkin itu aja dari tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Marlin, silakan. Ya, mungkin itu aja. Sebentar. Ya. Ya udah jelas ya semuanya ya. Nanti juga kita pada sebelum hari hanya kita akan membagikan goodie bag buat setiap keluarga, dan goodie bag itu kita sama seperti sebelumnya, kita mendapatkan berkat dan kita bagikan lagi berkat itu ke mungkin tetangga, mungkin orang yang dijumpain, dan Tuhan gerakin untuk kita kasih gitu ya. Itu aja. Dari seksi-seksi yang lain mungkin nanti menyusul pengumumannya ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Gembala, silakan Tante Debbie. Ya, terima kasih pada Merlin, Felix, sama Iwan. Tuhan memberkati. Saudara, karena ibadah kita sudah selesai pagi ini, kita akan tutup di dalam doa. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh baik Tuhan, kembali saat ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus Bapa. Hati kami sungguh melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih. Kami punya Tuhan yang baik, yang mengasihi kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Pada pagi ini kami bersyukur Tuhan buat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan pemeliharaan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya, kami boleh terus memuji menyembah Tuhan. Kami boleh terus Tuhan mendapatkan berkat kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan Bapa. Supaya firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema, sungguh-sungguh kami boleh melakukannya seperti yang Tuhan mau Bapa. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau belajar taat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga sudah bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kuasa Tuhan menyembuhkan melalui darah tubuh Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menguatkan kepada kami. Kuasa Tuhan memulihkan kami. Terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Tuhan baik, amat baik, teramat baik Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk Hera ya Bapak yang sudah memimpin puji-pujian. Pada pagi ini Tuhan berkati Hera dengan kesehatan, kekuatan ya Bapak, diberkati jasmani dan rohaninya di dalam nama Yesus. Bapak, Hera begitu setia melayani Tuhan, Kau berkati urapi dalam setiap pelayanannya. Tuhan terus pakai Hera menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau terus tambahkan urapan-Mu, tambahkan terus Tuhan
iman yang sungguh kepada Tuhan. Kau memberkati kehidupan Hera, diberkati Hera, terus diberikan hikmat, kesabaran di dalam mengurus anak-anaknya, mengurus suami dan rumah tangganya ya Bapak. Tuhan juga memberkati Felix suaminya, terus diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, berkati pekerjaannya ya Bapak. Tuhan juga berkati pelayanan Felix Tuhan. Kau pakai Felix menjadi alat Tuhan untuk dipakai Tuhan lah, tambah hari, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati rumah tangganya, semua kebutuhannya Bapak. Tuhan memberkati anak-anaknya, Fier dan Fine, selalu diberi kesehatan, kekuatan, diberkati Tuhan, diberi hikmat, kepintaran, kecerdasan di dalam sekolahnya, ditutup bungkus Fier dan Fine oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus. Kami mengucapkan syukur kiranya kasih sayang Tuhan, berkat anugerah Tuhan selalu menyertai keluarga Hera. Dari saat ini Bapak sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk panitia Natal dari mulai ketua sampai semua seksi-seksinya Bapak. Tuhan memberikan setiap kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan, diberkati jasmani dan rohani kami semua Bapak. Berikan kami hati yang bersehati di hadapan Tuhan. Kami mau terus berdoa, kami mau terus mengandalkan Tuhan, kami mau terus melibatkan Tuhan dalam setiap acara Natal ini, di dalam setiap rencananya. Dan Tuhan memberkati panitia Natal. Tuhan semua diberikan urapan yang baru, diberikan hikmat, marifat yang luar biasa, diberikan pikiran-pikiran yang kreatif Bapak di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau terus Tuhan berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, dan terlebih berkorban keuangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, di saat ini Kau memberkati, mengurapi di dalam ibadah Natal. Tuhan berkati, urapi hamba-Mu yang memimpin puji-pujian Tuhan, yang main musik, Tuhan urapi, penuhkan dengan Roh Kudus pada saat Natal nanti ya Bapak. Juga Tuhan berkati, urapi hamba-Mu Pamika yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati juga di dalam setiap acara demi acara. Kami libatkan Tuhan, Tuhan yang memimpin semua dari satu persatu acara boleh berjalan baik, lancar, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati semua panitia Natal serta semua jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali. Tuhan, saatnya, waktunya, kesempatan yang terbaik buat kami, untuk kami boleh berkorban, Tuhan memberikan berkat untuk Tuhan. Kami membutuhkan berkat untuk kami boleh berbagi bersama kami. Tuhan, kami percaya Kau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kau memberkati di dalam kehidupan apapun yang dikerjakan oleh panitia Natal dan semua jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali, supaya mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela mau memberkati pekerjaan Tuhan di hari Natal ini dengan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Biarkan mata kami terus memandang, mata rohani kami memandang kepada Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Biarlah kami terus menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati juga pada saatnya Tuhan, supaya semua internet, HP diberkati Tuhan, berjalan baik, lancar, semua ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan rencana Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh dengan penuh sukacita, sukarela, bersorak-sorak, boleh menyambut, memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa, mendukung bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada yang sakit ya Bapak. Di antara jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali, siapapun Tuhan tahu, mari Tuhan yang terus melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan terus pulihkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus tabib yang ajaib, Allah penyembuh yang berkuasa menjamah, menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kesembuhan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami mengucapkan syukur buat jamahan Tuhan. Haleluya Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkenan terus menyertai, memberkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, perdagangan, dan pendidikan daripada anak-anak-Mu di Rama, di Raja Wali Tuhan, supaya selalu diberkati Tuhan, selalu lancar, berkatnya di dalam nama Yesus, dan setiap keperluan kebutuhan dari
keluarga demi keluarga, Tuhan yang memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan biarlah Tuhan selalu melindungi, menyertai setiap anak-anak-Mu di Raja Wali, di Rama yang pergi pulang kerja, Tuhan yang berdagang, Tuhan yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di bank, yang bekerja di rumah sakit, dimanapun mereka bekerja. Tuhan selalu tutup bungkus satu persatu oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur Bapak. Terima kasih, kami terus mendukung, mendoakan bagi jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali yang saat-saat sekarang sedang di dalam pergumulan yang berat Bapak, sedang menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang begitu mendesak, sedang menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan Yesus Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Kami percaya Tuhan Yesus juga tidak akan pernah tinggal diam Bapak. Kau akan ulurkan tangan-Mu, karena Kau Allah yang selalu mengerti, Tuhan Allah yang selalu peduli di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengucapkan syukur Tuhan, ulurkan tangan kuasa Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan semua jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali, jalan keluar dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Bapak, kelegaan-kelegaan dari Tuhan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan, bahkan semua mereka ini boleh lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur, Kau yang selalu mengasihi jemaat-Mu di Rama, di Raja Wali, sampai selamanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk Indonesia, kami sungguh terus berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, Tuhan supaya terus Tuhan wabah corona di Indonesia dan di seluruh dunia ini semakin menurun di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan sama sekali Bapak Indonesia dari wabah corona ini yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa memulihkan ekonomi keuangan di Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang berkuasa memulihkan keamanan di Indonesia ini di dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang terus memulihkan Bapak kesehatan di Indonesia. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, diberkati dengan hikmat marifat yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa, kemampuan, kebisaan, kesanggupan yang luar biasa untuk memimpin Indonesia dengan segala masalahnya di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjadi penolong pembela buat Jokowi di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap saat Jokowi bersama keluarganya oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati menteri-menteri kabinet Jokowi, menteri-menteri yang hidupnya takut gentar akan Tuhan, yang jujur, yang mereka bekerja dengan sepenuh hati, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari Tuhan, supaya mereka boleh bekerja maksimal Tuhan di bidangnya masing-masing buat kemajuan Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk TNI, Polri, mereka juga yang cinta NKRI ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur Bapak, terima kasih. Dan segala roh perpecahan, roh yang Tuhan pemecah belah yang ada di Indonesia, kami ikat Tuhan, kami tengking, kami tolak, kami patah-patahkan, kami putuskan semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, supaya Indonesia dari semua kota, dari Sabang sampai Merauke khususnya Tuhan, kota-kota besar Jakarta Tuhan, Bandung, supaya selalu aman, damai, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucapkan syukur dan kami percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari Roh Kudus kuatkan kami anak-anak-Mu ini supaya kami terus berdoa dan berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan akan terus terjadi penuaian besar-besaran, penuaian jiwa besar-besaran di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Bapak. Biarlah semua lutut boleh berturut, semua lidah boleh terus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja sampai selamanya di dalam nama Yesus. Biarlah semua lidah Bapak boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Dan Indonesia
boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mendoakan semua Tuhan, negara kami, bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus baik. Saudara, sekarang saya akan berdoa berkat. Mari angkat tangan saudara. Jikalau engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, engkau melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan bukan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan berkat-berkatnya secara luar biasa atas rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, di dalam usaha, pekerjaan, perdaganganmu, pendidikanmu, serta pelayananmu. Dibuat Tuhan boleh selalu berhasil, boleh sukses, boleh berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan baik, dan biarlah Tuhan yang menjagai juga kesehatan bagi jemaatmu Tuhan. Tuhan juga melindungi menyertai dimanapun mereka ini berada setiap saat satu persatu. Boleh selalu ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, kelegaan-kelegaan dari Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan yang ajaib, yang luar biasa, yang gilang gemilang dari Bapa surgawi, dan kasih yang sempurna, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudusnya akan terus menyertai kepada kita semua dari saat ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.